Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan kemarin kita sudah mempelajari pembagian tauhid. Sekarang kita akan mempelajari tentang lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna syirik. Mengapa kita perlu tahu supaya kita bisa berhati-hati dan berlindung dari kesyirikan. Karena ini dosa yang paling besar, tidak akan pernah diampuni oleh Allah, sehingga seseorang ketika berbuat syirik tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Syirik memiliki makna berikut ini. Jika tauhid artinya mengesahkan Allah, ya, kita tahu bahwasanya lawan dari tauhid adalah syirik. Jika tauhid mengesahkan Allah, maka syirik sebagai lawan dari tauhid bermakna yaitu menduakan Allah atau membuat tandingan atau sekutu bagi Allah, atau menyamakan Allah dengan selain Allah. Ya, berarti syirik adalah menduakan, membuat tandingan, membuat sekutu atau menyamakan Allah dengan selain Allah. Ya, menjadikan selain Allah itu setara dengan Allah. Kalau ada misalnya orang yang punya keyakinan bahwasanya misalnya ada hewan, ada binatang, ia menjadikan binatang ini setara kedudukannya dengan Allah. Ia menjadikan binatang ini tandingan untuk Allah. Seseorang menjadikan binatang ini sama persis ya dengan Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Ini sungguh-sungguh dosa yang sangat besar. Jadi tauhid itu tadi mengesahkan Allah, sedangkan syirik adalah menduakan Allah atau menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah atau menjadikan bagi Allah tandingan atau menyamakan Allah. Ya, intinya seperti itu. Ya. Tauhid itu artinya satu, esa, hanya Allah saja yang disembah. Sedangkan syirik berarti ada yang lain selain Allah, yang disembah selain Allah. Dengan demikian syirik memiliki pengertian menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah. Perbuatan ini dilarang Allah dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syirik itu menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya. Jadi dua-duanya, dia menyembah Allah sekaligus juga menyembah selain Allah. Seorang yang bertauhid hendaklah menyembah Allah saja, tidak kepada yang lain. Dia sholat, tapi dia juga mempercayai setan, mempercayai kekuatan setan, bahwasanya setan itu mampu memberikan dia kekuatan, mampu mendatangkan rizki. Padahal dia harusnya meyakini Allah satu-satunya yang dapat memberikan rizki, dapat menjaga dia dari mara bahaya. Namun dia juga yakin kepada yang lain, maka ini termasuk kesyirikan. Maka tidak sedikit artinya banyak ya kita jumpai pada hari ini. Mereka sholat, mereka khusyuk kadang-kadang, mereka yakin kepada Allah, tapi juga mereka juga yakin dengan hal-hal selain Allah. Misalnya apa? Ya, ia meyakini setan, meyakini jin memiliki kekuatan yang bisa membahayakan dia. Dia meyakini batu atau cincin atau jimat dapat menjaga dia dari mara bahaya. Ini termasuk meyakini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau kita sudah yakin Allah memberi rezeki, Allah menjaga kita, Allah mengatur alam semesta, maka kita harus menghilangkan keyakinan kita kepada selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur takdir ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, syirik merupakan larangan Allah yang terbesar.
Sedangkan hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Syirik merupakan larangan Allah yang terbesar, dan tauhid adalah hak Allah yang terbesar. Maka dengan demikian keadilan yang terbesar adalah jika hanya Allah yang disembah dan diibadahi. Dan kezaliman terbesar adalah syirik. Ini arti firman Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang terbesar. Kalau kita tahu bahwasanya keadilan yang besar, keadilan yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid. Sedangkan kezaliman yang terbesar adalah menyekutukan Allah, karena yang ia zalimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, karena bukan orang lain, bukan binatang yang ia zalimi, namun hak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha Suci dari apa yang mereka berbuat, meskipun tidak berpengaruh sedikit pun, seandainya semua manusia berbuat syirik tidak mempengaruhi kekuasaan Allah sedikit pun. Namun seseorang yang melakukan kesyirikan, ia telah zalim kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk keburukan yang terbesar, kejahatan, dan kesesatan yang sangat nyata. Baik, itu adalah makna syirik ya. Makna syirik yaitu menduakan atau menjadikan sekutu bagi Allah atau menyamakan Allah dengan selain Allah ya. Tauhid adalah ketaatan yang terbesar, keadilan yang paling tinggi kedudukannya, sedangkan syirik adalah kezaliman yang terbesar. Ya, syirik merupakan kezaliman yang terbesar. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran ketiga halaman 98, yaitu keburukan dan bahaya syirik. Kita tahu tadi bahwasanya kesyirikan adalah keburukan yang sangat besar dan merupakan perbuatan yang berbahaya. Berbahaya apa? Baik, kita akan pelajari di halaman 99. Sebagai suatu kedzaliman yang terbesar, maka syirik merupakan keburukan yang sangat buruk. Keburukan yang sangat buruk. Udah buruk, sangat buruk sekali. Ia memiliki bahaya yang luar biasa. Di antara bahaya syirik yakni yang pertama, pelakunya termasuk orang yang sesat. Jelas, orang yang sesat, orang yang berbuat syirik maka dia termasuk orang yang sesat. Sesat itu apa? Tidak berjalan pada jalannya. Dia harusnya ke barat, dia malah ke timur. Ya, jalan sendiri. Dia pasti akan tersesat, atau malah ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ya gak jelas arahnya. Kemudian perbuatan syirik tidak diampuni Allah Azza wa Jal. Ya, tidak diampuni Allah. Tidak akan mungkin diampuni Allah kecuali dengan taubat yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya, perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Ini bahayanya. Kemudian jika pelakunya meninggal dunia dan belum bertobat, maka ia akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, orang yang berbuat syirik, ya, tapi ia tidak bertobat, belum sempat bertobat, maka ia akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya, kekal, sudah kekal selama-lamanya. Ya, 1000 tahun, apakah itu selama-lamanya? Tidak. 10.000 tahun selama-lamanya? Tidak. 1 triliun tahun, apakah itu disebut selama-lamanya? Tidak. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka 1 triliun tahun saja itu lamanya tidak terbayang. Namun itu belum dikatakan selama-lamanya. Maka kita berlindung pada Allah dari kesyirikan. Orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin diampuni Allah kecuali dia benar-benar taubat sebelum meninggal, sebelum mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik maka ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh-jauhnya, ya. Arahnya harusnya ke barat, dia malah jauh ke timur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik maka Allah mengharamkan baginya surga,
Lihat, Allah SWT mengharamkan baginya surga, artinya tidak mungkin masuk surga, haram hukumnya dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan letak dia atau tempat dia adalah di neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun, dia tidak akan memiliki seorang penolong, ya, dia pasti di neraka. Orang-orang yang berbuat syirik dan belum sempat bertaubat, naudzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung pada Allah dari bahaya syirik. Ya, syirik memiliki bahaya. Yang pertama, Ustaz ulangi, pelakunya termasuk orang yang sesat, kemudian tidak diampuni Allah, dan jika ia tidak bertobat maka ia akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, haram baginya surga. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.